Halo Cancer, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Eh, aku ucapkan selamat tahun baru 2024 ya untuk para teman-teman subscriber semua ataupun penontonku di YouTube ya. Terima kasih yang udah bantu dukung support ya, bantu dukung atau support aku selama ini. Aku doakan semoga di tahun baru 2024 ini apa yang teman-teman semua harapkan, inginkan atau cita-citakan bisa terwujud di tahun ini ya. Jadi kehidupan teman-teman semua jauh lebih baik, lebih sukses, lebih bahagia, keberuntungan datang lebih banyak lagi gitu ya di tahun ini. Pokoknya kehidupannya tuh jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, amin. Dan ini reading untuk tahun 2024 ya, dari segi kehidupan, spiritual, karir, keuangan ataupun asmara ya. Jadi komplit, lengkap, dan juga ingat ini general, nggak resonate untuk kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Cancer. Ambil aja mana yang resonate ya. Ambil nilai positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksanalah dalam menyikapi, oke? Dan kalau ingin resonate energi kalian sendiri, kalian bisa buat personal reading ataupun konsultasi pribadi ya. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Sekarang kita langsung baca aja karena kita udah save ya. Jadi senang tinggal baca, nggak lama-lama di sini. Kita lihat dari kehidupan pribadi kamu ya, atau spiritualitasnya kamu, spiritnya kamu, energi kamu, oke? Di sini kita punya pillar of lights, kemudian di sini ada don't dim to fit in, kemudian di sini ada no white spruce stone, oke? Aku ngeliat di sini dengan adanya pillar of lights, oke? Ada yang di sini di tahun 2024 itu kamu ya, kalau misalkan dalam proses healing gitu ya, atau kamu menginginkan sebuah kedamaian, ketenangan, apapun itu, yang intinya di sini energi kamu itu akan level ya, dari segi level tuh kayak akan meningkat gitu loh, ada kenaikan. Jadi gini, kamu akan semakin bersinar, kamu akan semakin bercahaya kayak gitu loh ya. Jadi energi kamu di sini positif banget gitu loh ya. Kalau untuk sebelumnya mungkin kamu mengalami kejatuhan gitu, ibaratnya kamu tuh kayak jatuh gitu ya, tapi di sini kayak udah bangkit lagi gitu loh, udah bisa bangkit lagi dan semangat lagi. Dan bahkan di sini energi positif kamu, diri kamu yang semakin positif, baik dari segi pemikiran mungkin ya, ataupun nggak hanya dari pemikiran ya, tapi dari segi diri kamu sendiri gitu loh ya. Dan ini kayaknya tuh akan menarik hal-hal positif juga datang ke dalam hidup kamu. Bahkan juga di sini kayak dilihat orang-orang di sekitar kamu tuh, kamu jauh lebih menarik gitu loh ya. Bahkan orang-orang di sekitar kamu itu kayak termotivasi oleh kamu gitu loh. Karena dia ngelihat kamu gini, kamu kan udah pernah jatuh nih, kok kamu bisa seperti ini gitu loh, kok jadi seperti ini gitu loh. Nah akhirnya orang-orang di sekitar kamu itu apa ya, termotivasi oleh kamu gitu loh, intinya kayak gitu ya. Mudah-mudahan paham ya gitu. Jadi mereka tuh akan ngikut kamu gitu loh ya, secara nggak sadar tuh kayak oh iya, kok kamu bisa seperti ini sih ya, mungkin kayak lagi tanya-tanya gitu ya ke kamu. Dulunya kamu jatuh kayak dalam posisi titik terendah gitu, tapi saat ini sudah bangkit, bahkan kamu jauh lebih sukses kayak gitu loh istilahnya ya. Atau dari segi mental atau emosional itu kamu kayak jauh lebih baik gitu loh ya. Dari segi pribadi kamu tuh kamu jauh lebih baik lagi gitu loh. Mungkin dari segi penampilan juga kamu jauh lebih menarik, lebih cantik gitu loh ya. Padahal untuk sebelumnya ada hal-hal yang sangat menyakitkan untuk kamu rasakan gitu, tapi kamu bersinar lagi ibaratnya kayak gitu ya. Bahkan di sini ada yang memang beberapa bisa memotivasi orang-orang di sekitar kamu gitu loh ya. Don't need to fit in, aku ngelihatnya ya. Jadi kayak kamu akan bersinar. Yang sebelumnya cahaya kamu tuh kayak redup gitu ya, tapi ini kayak kembali bersinar lagi. Istilahnya tuh gitu ya, mudah-mudahan paham ya. Karena agak susah ya untuk menyampaikan gitu. Dan
Aku juga ngeliat di sini ada no ya, wait gitu. Ini kalau misalkan kamu masih dalam sesuatu, mungkin ada yang menanti seseorang, menunggu sesuatu, atau menunggu sebuah harapan gitu ya. Ini di tahun 2024 itu kayaknya apa yang kamu harapkan itu masih belum datang ya. Kamu harus masih sabar menunggu gitu. Contoh misalkan kamu menunggu seseorang gitu ya untuk datang kembali ke dalam hidup kamu, mungkin menunggu mantan kamu atau pasangan kamu yang kalian lagi jeda gitu ya. Ini kamu masih harus sabar menunggu. Ataupun di sini kamu sukses ya, mungkin di karir kamu saat ini mungkin mengalami penurunan, contoh misalkan. Nah, kamu tuh kayak pengen sekali bisa menuju ke impian kamu, karir kamu tuh bener-bener sukses besar istilahnya kayak gitu ya. Ini kayaknya belum bisa ya di tahun 2024 gitu. Kamu masih harus bersabar gitu. Karena di sini bukan nggak ada ya, bukan nggak berhasil gitu, tapi belum waktunya. Kadang-kadang kita kan ada timing gitu ya, semuanya tuh kan butuh proses, mungkin belum timingnya gitu loh. Jadi kamu harus bersabar kan. Jadi di sini ada pause gitu ya, kayak penundaan gitu loh ya. Bukan nggak berhasil, enggak, ada keberhasilan, cuman belum waktunya gitu loh. Apa yang sedang kamu tunggu, apa yang sedang kamu pertanyakan itu belum datang gitu loh. Ya belum waktunya datang ke kamu gitu. Kalau misalkan sudah waktunya datang ke kamu, dia akan datang gitu. Jadi kamu masih harus perlu bersabar di sini gitu ya. Dan aku juga ngelihat untuk beberapa Cancer di sini. Ini kayaknya ada satu peristiwa juga yang enggak semua. Ini yang akan apa ya? Ini kayak meredupkan cahaya gitu ya. Kayak mungkin ada hal-hal yang akan membuat kamu merasa sedih lagi, kecewa lagi, kayak hopeless gitu ya di dalam kehidupan kamu. Kamu akan merasa sedih, galau gitu ya. Itu kamu harus mengatasi itu ya. Ini adalah proses kamu. Mungkin ini untuk beberapa, nggak semua ya, yang masih belum healing gitu ya. Ini adalah proses kamu gitu ya. Karena aku ngeliat ketika kamu bisa melalui semua itu, ini kamu akan semakin menjadi seseorang yang jauh lebih baik ya, jauh lebih bersinar gitu ya, gitu. Tapi ini aku ngelihatnya sih nggak ini ya, nggak begitu deep gitu ya. Kamu nggak begitu sedihnya, itu nggak dalam banget gitu, nggak kayak kesusahan kamu, kesedihan kamu, sesuatu yang kamu rasakan, hopeless kamu yang kamu rasakan itu nggak sedalam dulu gitu loh. Karena ini aku ngelihatnya lebih ke kamu sudah melalui proses yang lebih sakit gitu loh ya. Ini kayak untuk ini saja gitu loh, untuk kamu perlahan-lahan tuh kayak naik gitu loh, kayak naik istilahnya, kayak naik ke cahaya gitu loh, pelan-pelan, tapi kamu udah nggak di bawah lagi, ibaratnya kayak gitu. Mungkin ibaratnya kamu tuh kayak udah di setengah atau separuh jalan gitu loh ya, belum keluar ya, tapi kayak masih di tengah gitu loh. Makanya emosi kamu mungkin kayak kadang naik kadang turun, kadang naik kadang turun kayak gitu loh ya, seperti itu. Dan aku juga ngelihat di sini, kalau misalkan kamu ada tekanan dengan orang-orang di sekitar kamu, lingkungan kamu gitu ya. Ini kamu harus bisa membatasi diri ya, gitu. Kamu harus bisa maksudnya gini. Di sini ada pillar of light yang dimana kamu adalah oracle, kamu adalah cahaya gitu ya. Ketika lingkungan sekitar kamu menekan kamu gitu ya, tertekan dengan keadaan lingkungan orang-orang sekitar. Nah, itu kamu jangan meredup gitu ya. Kamu jangan ikut-ikutan seperti mereka gitu loh. Karena ini vibrasi kamu naik, kamu akan naik level gitu. Jadi mungkin kamu sudah nggak sefrekuensi lagi dengan mereka. Nah, ini kamu harus mengikuti apa yang kata hati kamu lakukan, katakan gitu ya. Kamu kalau nggak selaras ya udah, jangan dipaksa untuk selaras dengan mereka gitu loh. Jadi lebih baik hindari orang-orang seperti itu gitu loh. Mungkin kamu di sini juga akan merasa kamu seolah-olah tuh sendiri, mungkin kamu akan merasa seolah kamu nggak ada yang mengerti, nggak ada yang memahami. Kamu juga akan ngerasa berbeda sendiri dari lingkungan sekitar kamu, orang-orang sekitar kamu. It's okay, ini adalah proses untuk kamu ya, karena ada kenaikan level kesadaran di sini yang aku lihat seperti itu
gitu ya. Jadi pelan-pelan saja, nggak usah memaksakan diri untuk cepat keluar gitu ya, nggak usah gitu, karena aku juga ngeliat di sini masih ada no ya, masih ada penundaan. Kamu harus sabar, yang intinya kamu tuh harus sabar, masih harus melewati prosesnya gitu. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan itu kamu akan sampai ke sana, tapi kamu harus melalui prosesnya dulu gitu loh ya. Kamu harus sabar lalui prosesnya dan bentuk diri kamu ya jauh lebih baik lagi, karena ini proses kamu juga untuk menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi gitu ya. Kesadaran kamu akan meningkat di sini gitu, level kamu akan meningkat gitu, ibaratnya gitu ya, istilahnya tuh gitu gitu loh. Mudah-mudahan paham ya. Dan kita akan lihat untuk karir kamu di sini. Karir di sini kita lihat untuk karir Cancer di tahun 2023. Di tahun 2024 ya. Kita punya King of Swords. Kita punya Two of Swords. Kemudian di sini ada Eight of Cups. Oke, aku lihat di sini ada beberapa Cancer yang mungkin akan dihadapkan sebuah keputusan ya. Mungkin ada yang ngerasa harus bertahan ataukah meninggalkan gitu ya. Ada situasi dimana mungkin kamu nggak nyaman di pekerjaan atau karir kamu saat ini gitu ya, dan kamu ingin memutuskan untuk meninggalkan gitu ya. Banyak tekanan mungkin atau banyak stres di situ, aku nggak tahu, sesuaikan aja. Yang jelas di sini kamu kayak berpikir gitu ya, antara bertahan ataupun kamu mengakhiri gitu istilahnya. Nah ini kan kamu dalam dilema, kamu dalam sebuah pengambilan keputusan gitu atau pilihan, dan di sini disarankan untuk kamu nggak ini ya, ibaratnya nggak mengambil keputusan dengan apa ya, kayak nggak mempertimbangkan dulu gitu loh ya, baik buruknya konsekuensinya itu kamu harus pertimbangkan dulu gitu. Kayak gini, kalau misalkan kamu mengakhiri karir kamu saat ini gitu ataupun pengen keluar lah gitu ya, itu kamu juga harus tahu kamu setelah keluar tuh mau kemana gitu loh, setelah berhenti kamu mau kemana kayak gitu loh ya. Jadi kamu harus benar-benar berpikir masak-masak gitu loh ya, dan kamu juga harus tahu sebenarnya apa yang membuat kamu tidak nyaman itu apa gitu ya, dan apa yang kamu inginkan tuh apa gitu loh. Kalau memang masih bisa bertahan ya, apa yang harus dirubah di dalam untuk mengatasi kondisi kamu di karir kamu saat ini kayak gitu. Oke. Seperti itu. Dan aku juga ngelihat di sini nggak semua memang ada yang harus terpaksa pergi ya, meninggalkan karir kamu saat ini. Jadi kayak ada, tapi ini aku nggak ngelihat keputusan dari dua sepihak gitu, nggak ya. Ini kayak memang sudah kesepakatan dari dua belah pihak gitu ya. Mungkin kayak kontrak kamu sudah habis gitu ya, jadi kamu kayak harus terpaksa meninggalkan pekerjaan kamu. Mungkin kamu merasa tidak senang gitu ya, karena kontrak kamu habis, kamu nggak tahu harus kemana gitu istilahnya. Karena aku lihat di sini ada rasa-rasa kayak kesedihan gitu ya, seperti itu, terpaksa harus meninggalkan pekerjaan kamu gitu. Dan aku juga ngeliat di sini nggak semua ya. King of Swords ini berbicara tentang mungkin status gitu ya, apa ya, bukan status ya, kayak kenaikan gitu loh ya. Ada yang beberapa di sini kayak naik profesi gitu ya, atau jabatan gitu, itu bisa saja di sini ada beberapa yang seperti itu gitu ya. Jadi kayak ada peningkatan gitu. Mungkin yang kamu awalnya di bawah gitu ya, biasa-biasa aja, mungkin ini akan jadi seorang leader gitu ya, ataupun seorang manajer gitu, apapun itu. Yang jelas ini kayak kenaikan gitu loh ya. Diibaratkan tuh kayak kenaikan pangkat lah. Nah mudah-mudahan paham ya kalau aku bilang contoh yang seperti itu gitu. Yang jelas ini kayak kenaikan posisi kamu, jabatan kamu, nah gitu. Oke. Dan kita lihat untuk keuangan ya. Di sini ada Two of Wands. Ada kestabilan di keuangan di sini ya. Dunia ada di genggaman kamu.
Oke. Jadi apapun yang ingin kamu wujudkan ini bisa ya. Jadi ini ada keuangan yang stabil. Dan ya, ada kesuksesan di sini. Kesuksesan mungkin dari segi keuangan, tapi juga hati-hati ya, karena Three of Cups ini berbicara tentang happy-happy, suka-suka, bergembira, pesta-pesta, foya-foya, nah gitu loh. Jadi kamu harus hati-hati di sini. Ya. Kamu harus punya pegangan yang kuat gitu ya, atau prinsip karena di sini As of One ya. As of One aku ngelihatnya sebagai prinsip. Ya, jadi kamu tuh jangan plan gitu loh. Kalau misalkan intinya gini, walaupun keuangan kamu bagus gitu ya, kamu harus punya prinsip gitu loh, dan kamu harus berpegang pada prinsip kamu gitu. Jangan karena keuangan kamu ini kamu nggak punya prinsip. Ibaratnya gini, kamu sudah memplanning kalau misalkan kamu punya uang banyak, ataupun ibaratnya kamu sudah menabung nih, sudah planning, oke, tabungan ini aku pengen beliin mobil kayak gitu contoh ya. Tapi di sini di tengah jalan kamu itu belok gitu loh. Kamu mungkin buat foya-foya, buat minum-minum, buat party, buat apapun itu yang kamu suka gitu loh ya. Ini kan orang nggak punya prinsip gitu loh, plan gitu loh. Jadi kan kayak belak-belok gitu ya. Makanya kamu harus punya prinsip gitu ya. Seperti itu. Kalau misalkan tujuan kamu ngumpulin duit untuk ini, ya udah untuk ini aja gitu loh. Ya, jadi bener-bener bisa membagi bener-bener bisa memplan gitu ya keuangan kamu tuh dengan baik gitu loh. Oke. Dan aku nggak ngelihat di sini keuangan kamu tidak baik, enggak ya. Aku lebih ngelihatnya baik-baik aja gitu. Kalau misalkan untuk sebelumnya keuangan kamu kurang baik, ya di sini akan ada kestabilan lagi gitu loh ya. Tapi ya itu, yang perlu kamu hati-hati waspada adalah mungkin ada hal-hal yang seperti yang aku bilang tadi, mungkin kayak kehidupan kamu ya, lifestyle kamu ya, gaya hidup kamu mungkin di sini terlalu mengikuti di sini, bukan mengikuti tren atau apa tuh enggak ya, tapi kayak mungkin pergaulan kamu, teman-teman kamu gitu loh, mungkin kamu ngikutin mereka gitu loh. Jadi kamu kayak nggak punya prinsip sendiri gitu loh, nggak punya pegang prinsip sendiri, nggak gitu. Jadi kamu kayak ngikut mereka gitu loh ya, istilahnya seperti itu. Karena aku ngeliat ada Three of Cups ini. Oke. Di sini juga Two of One, plan gitu ya. Kamu harus punya prinsip di sini. Oke. Keuangan kamu baik-baik aja, dan aku juga ngeliat untuk beberapa mungkin di sini akan ada kesempatan atau peluang-peluang yang akan hadir untuk menambah income kamu ya, atau pemasukan kamu. Jadi manfaatkan kesempatan itu gitu ya. Kalau misalkan ini adalah kesempatan baik, peluang baik, ya ambil aja gitu ya, biar money kamu tuh tambah gitu ya, pemasukan kamu bertambah gitu. Dan kita lihat untuk asmara kamu ya. Di sini ada forgiving and learning. Kemudian di sini ada reconciliation, kemudian ada attraction. Oke, ini untuk asmara kamu ya, asmara untuk yang single dulu. Yang single di sini aku ngelihat ada rekonsiliasi ya. Mungkin kamu akan bertemu di sini dengan seseorang ya. Seseorang ini bisa orang baru, seseorang yang sudah ya, bisa seseorang yang baru ya. Karena ada juga aku ngeliat di sini ada attraction gitu ya. Mungkin kamu mendambakan seseorang di sini, kayak membayangkan seseorang, aku pengen ketemu seseorang yang seperti ini, pasangan yang seperti ini. Nah, mungkin kamu ada kesempatan peluang ketemu di tahun 2024 ini ya. Dan aku juga ngelihat ada yang beberapa di sini harus melepaskan maaf dan belajar dari kesalahan masa lalu ya. Kalau kamu ingin bertemu dengan orang baru, menjalin hubungan baru, ataupun terlepas kamu menunggu seseorang lama datang ke dalam hidup kamu, ini kamu harus clearkan dulu energi kamu dari energi negatif ya, ataupun masa lalu yang belum kamu maafkan, belum kamu realize, belum kamu lepaskan gitu loh ya. Jadi kamu harus belajar dari pengalaman masa lalu, atau untuk beberapa ini tentang orang tua ya, untuk memaafkan orang tua atau minta maaf ke orang tua
gitu. Mungkin ada kesalahan-kesalahan orang tua, entah kamu masih kesel sama orang tua kamu, cara mendidik orang tua kamu mempengaruhi kehidupan kamu kayak gitu ya. Mungkin kamu menyalahkan mereka gitu ya. Nah, ini kamu nggak usah menyalahkan. Itu mungkin memang cara mereka gitu ya, dan kamu punya cara baru, ya udah kamu gunakan cara baru kamu. Mereka biarkan dengan caranya mereka gitu ya. Mungkin ya itu jalan mereka, ini jalan kamu dan mereka berbeda, kamu nggak bisa nyalain mereka gitu, karena mereka mungkin lebih memilih jalan seperti itu gitu ya. Gitu, mungkin kamu punya cara baru dalam sudut pandang baru dalam menilai sebuah kehidupan gitu ya. Ya udah gitu loh, maafkan aja gitu, bukan jangan menyalahkan mereka gitu loh ya, seperti itu. Ada juga kayak gini, mungkin ada beberapa yang kayak ditinggalkan gitu ya, kayak orang tuanya tuh mungkin ada yang gini, orang tua kamu ya ada yang broken gitu ya, hubungannya tuh kayak enggak apa ya, nggak baik-baik aja gitu loh hubungan orang tua kamu. Nah, dan ini kamu kayak seolah-olah tuh marah gitu loh. Kenapa sampai seperti itu gitu ya? Dan ini membuat kamu merasa menyalahkan, nggak stabil, kamu nggak menyukai itu, belum menerima semua itu gitu loh, kayak nggak suka lah gitu ya. Mungkin kamu malu dan kamu nggak mau mengakui itu. Ada yang beberapa mungkin seperti itu ya gitu. Gak usah ya, maafkan aja gitu loh. Ada yang seperti itu mungkin ya, karena ditinggalkan orang tuanya gitu, belum bisa memaafkan. Ada yang mungkin seperti itu, tapi ada juga yang di sini memang tentang masa lalu ya, yang belum bisa dilepaskan gitu ya. Seseorang yang telah menyakiti kamu, mungkin kamu belum bisa belajar dari kesalahan masa lalu kamu dan belum bisa memaafkan. Makanya di sini kayak kamu tuh diminta belajar dan maafkan gitu, agar di sini ketika energi negatif itu karena itu bisa saja loh ngeblok kita untuk bertemu dengan si jodoh atau orang yang lebih baik, itu bisa saja gitu, karena kita belum bisa rilis, karena kita belum bisa belajar dari pengalaman masa lalu, belum bisa memaafkan. Makanya yang datang ke dalam hidup kamu tuh juga orang yang sama gitu loh. Makanya ada beberapa mungkin di antara kamu yang on off hubungannya gitu, dan kamu ngerasa kayak seolah-olah Tuhan itu nggak adil gitu, karena kamu mungkin hubungan kamu selalu on off ataupun kamu selalu dipermainkan gitu loh ya. Makanya di sini kamu harus bisa memaafkan dan belajar dari kesalahan kamu gitu, agar yang datang ke dalam hidup kamu juga orang baik juga gitu loh, yang seperti yang kamu attract di sini gitu. Kamu mungkin attract sesuatu gitu loh, tapi untuk attraction ini ya, itu kamu harus selaras juga dengan energinya gitu loh ya. Misalkan kamu pengen pasangan kamu yang setia, yang bisa memahami, mengerti kamu juga harus menjadi orang yang setia dulu gitu loh. Oke. Yang intinya pokoknya di sini kamu harus clearkan dulu ya. Ada forgiving and learning di sini ya, belajar dari kesalahan masa lalu dan memaafkan gitu. Oke, dan kamu akan attract orang yang lebih baik gitu, menarik orang atau energi yang satu vibe dengan kamu. Ada rekonsiliasi di sini. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang seperti kamu harapkan gitu. Tapi kalau kamu menginginkan orang ini lebih baik, gak mempermainkan kamu gitu ya, bener-bener tulus sama kamu ya, kuncinya di sini kamu harus bisa melepaskan energi masa lalu, memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kamu, belajar dari kesalahan masa lalu, memperbaiki diri kamu kayak gitu. Oke. Nah, orang ini nanti, seseorang yang kamu coba attract ini akan datang ke dalam hidup kamu gitu. Ya, ini tentang energi gitu loh ya. Dan untuk beberapa memang di sini adalah seseorang dari masa lalu kamu mungkin akan kembali ke kamu gitu ya. Seperti itu, dia ingin diberi kesempatan atau minta maaf sama kamu gitu, karena dia masih sering merindukan kamu, memikirkan kamu gitu ya. Dia masih tertarik sama kamu, masih selalu ingat kamu, masih selalu kepikiran kamu, dan dia ingin minta maaf gitu ya. Dia berharap kamu juga bisa belajar dari kesalahan masa lalu dan memaafkan dia ya. Dianya juga sudah bisa belajar dari kesalahan masa lalu dan ingin minta maaf dan ingin diberi kesempatan lagi gitu. Oke. Dan untuk yang berpasangan di sini aku ngelihatnya, untuk berpasangan ya, kalau misalkan hubungan kamu ada perpisahan gitu ya, atau jarak, atau kalian lagi jeda gitu, ini akan ada pertemuan ya.
kalian harus bisa saling memaafkan dan belajar dari kesalahan masa lalu dan beri kesempatan di dalam hubungan. Tapi kalau misalkan ini hubungan yang tidak sedang jeda gitu ya, jarak atau kalian berpisah gitu ya, ini aku ngelihatnya mungkin akan ada sedikit masalah dengan hubungan kamu, tapi it's okay kalau kalian bisa belajar dari kesalahan dan memaafkan ya, ini hubungan kalian akan baik-baik aja, nggak ada masalah gitu ya, karena kalian dua-duanya sama-sama saling mencintai, sama-sama saling menyayangi gitu ya. Dan ketika kalian bisa belajar dari kesalahan, saling memaafkan gitu ya, persatuan itu kan ada gitu ya, penyatuan itu ada, hubungan kamu di sini aku ngeliat akan semakin erat, akan semakin membaik dan mungkin akan ada ke arah yang lebih baik gitu loh ya, kayak sejalan gitu loh, yang awalnya kalian nggak sejalan ini akan jadi sejalan gitu loh. Mungkin selalu berselisih paham gitu ya, tapi ketika sudah bisa belajar dari kesalahan dan memaafkan gitu ya, berarti kan kalau sudah bisa belajar dari kesalahan itu kan bisa merubah ya. Nah ini kamu akan sejalan gitu loh, nggak akan ke kiri ke kanan lagi gitu, tapi kalian akan sejalan gitu ya. Makanya di sini rekonsiliasi penyatuan kalian tuh ada gitu. Oke. Dan ada energi-energi kebahagiaan di sini. Hubungan kalian akan semakin dekat, semakin erat kayak gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan. Ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.